Nah, bahkan kalau kita lihat dari hasil survei LSI juga menunjukkan hal yang sama. Karena apa? Karena dari survei LSI mayoritas pemilih Amin ke Pramono Rano, pemilih Ganjar solid. Nah, artinya mayoritas pemilih Ganjar, bukan mayoritas ya, kemungkinan 100% ya, pemilih Ganjar dan Pak Mahfud MD itu solid memilih Pramono Rano Karno. Jadi kan setidaknya kalau saya ambil saja data itu yang dari KPU, 16%, 27 juta, maka mereka adalah orang-orang tidak bisa ditindas. Mereka adalah orang-orang militan. Mereka orang-orang yang tidak bisa disuap. Maka mereka punya keberanian untuk menentukan hasil. Nah, ini memang yang cukup keren ya. Jadi pemilih Ganjar Pranowo itu sangat solid sekali mendukung Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Ya kalau kita ketahui memang sih Ganjar Pranowo itu hanya memperoleh 16%, tetapi itu pemilih dan pendukung Ganjar Pranowo itu sangat solid sekali menolak tawaran apapun lah dan tetap mendukung Ganjar Pranowo. Ya walaupun 16% sangat bangga sekali. Pada saat lalu juga ketika Ganjar diwawancara oleh media TV swasta ya, bahkan juga menyatakan bangga dengan mendukung yang 16% dan bahkan juga solid. Nah, bahkan kalau kita lihat dari hasil survei LSI juga menunjukkan hal yang sama. Karena apa? Karena dari survei LSI mayoritas pemilih Amin ke Pramono Rano, pemilih Ganjar solid. Nah, artinya mayoritas pemilih Ganjar, bukan mayoritas ya, kemungkinan 100% ya, pemilih Ganjar dan Pak Mahfud MD itu solid memilih Pramono Rano Karno. Ini sangat keren sekali dan dari hasil survei LSI terbukti Pak Pramono Rano mendapatkan di angka 41,6%, sedangkan Ridwan Kamil di 37,4%. Jadi sudah tersalip ya oleh elektabilitas dari Pak Pramono dan Rano Karno. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto, pemilih Ganjar solid di Pilkada Jakarta, sedangkan pemilih Amin mayoritas pindah ke Pramono Dul. Sepertinya PKS dan Golkar dibiarkan berjuang sendiri oleh Kim Plus hehehe. Apakah demikian ya? Ya karena saat ini dari Kim Plus itu juga sedang berfokus ya setidaknya pada calon-calon menterinya. Pada saat lalu juga rame ya terkait pembagian kursi menteri dan lain sebagainya, dan bahkan juga dari Golkar itu mendapatkan kursi yang cukup banyak sekali dan bahkan juga Gerindra dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan tidak fokus untuk mengurus pilkada di DKI Jakarta. Memang terlihat berjalan sendiri ya, walaupun koalisinya gemuk didukung oleh 15 parpol, tetapi juga terbukti semakin hari elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono ini bukannya naik, justru semakin menurun. Yang cukup mengejutkan, tiba-tiba selang beberapa hari, rilis hasil poltreking, dan hasil dari poltreking itu cukup mengejutkan, yaitu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu mendapatkan di angka 50% lebih, sedangkan Pak Pramono Rano di angka 37. Menurut saya juga itu angka yang cukup keren sekali. Pak Pramono Anung mendapatkan di angka 37%. Karena apa? Karena ya selisihnya dari Ridwan Kamil dan Suswono ya kemungkinan 1 bulan lagi pasti juga bisa terkejar lah, dan kemungkinan juga pilkada di Jakarta bisa 2 putaran. Itu juga semakin berpeluang besar ya. Intinya Pak Pramono Rano ini bisa menang di putaran kedua. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Epic, mending pilih Dharma Gundah, kayaknya nggak bakal menang, lumayan sedekah suara buat yang kalah. Milih Ridho Ogah, milih BDI Bales. Anda benar, by the way Pram itu dekat dengan Jokowi dan Prabowo. Seperti itulah. Padahal yang sering jualan nama Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo itu dari Ridwan Kamil loh, bukan Pak Pramono Rano loh. Walaupun kedekatan antara Pak Pramono dengan Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo itu sangat dekat sekali. Terbukti 10 tahun di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini memang sungguh mengejutkan ya. Padahal hasil survei loh, tetapi elektabilitasnya sangat berbeda jauh ya. Beda hasil survei LSI dan poltreking, unggul Pramono atau Ridwan Kamil. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, dari poltreking terlihat yang diunggulkan adalah hasil survei dari Ridwan Kamil. Elektabilitasnya bahkan mencapai di 50%. Nah, hasil survei terbaru dari
lembaga berbeda, lembaga survei LSI, dan poltreking menunjukkan perbedaan mencolok dalam elektabilitas pasangan calon gubernur. Survei LSI yang dirilis pada 23 Oktober kemarin mencatat elektabilitas pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano di posisi teratas dengan 41,6%. Sedangkan hasil survei poltreking yang baru saja dipublikasikan pada 24 Oktober mencatat pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh 51%. Cukup untuk memenuhi syarat kemenangan 50% plus 1 suara di putaran pertama pilkada. Nah, memang sangat berbeda-beda ya. Kalau kita lihat dari hasil survei LSI, Pak Pramono Rano unggul 41,6% dan pasangan Ridho 37,4% dan Dharma Pongrekun 6,6%. Nah, kalau kita lihat dari hasil poltreking di sini ya, pasangan Pak Pramono Rano memperoleh 36,4%, sementara pasangan Dharma Pongrekun 3,9%. Dan sedangkan elektabilitas dari Ridho yaitu 51,6%. Jadi sangat berbeda sekali. Ini juga sungguh mengejutkan. Biasanya hasil survei itu ya selisihnya margin of error-nya ya 3%, tetapi ini selisihnya sangat banyak sekali dan sangat jungkir balik ya antara survei LSI dan poltreking. Mana yang benar kita juga tidak tahu ya. Biasanya patokan pada pilkada itu ya dari hasil survei, tetapi saat ini sungguh jomplang sekali ya. Ya mirip-mirip pilpres lah di sini. Nah, bahkan kalau kita lihat dari Hasyim ya, dari Pak Prabowo Subianto bahkan juga mengungkap pesan Prabowo ke RK jika menang Pilgub DKI, utamakan perumahan. Ya, walaupun juga sudah ada Menteri Perumahan ya, bahkan juga targetnya 3 juta per tahun. Wow. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Satuan Tugas Perumahan Hasyim Jojo Hadikusumo mengungkapkan pesan Presiden Prabowo kepada calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Prabowo minta agar RK mengutamakan program perumahan apabila memenangkan Pilkada Jakarta mendatang. Awalnya Hasyim menyoroti harga rumah di RI yang terlalu mahal. Hasyim lantas mengingatkan perbincangannya bersama Ridwan Kamil karena rumah-rumah terlalu mahal. Ada anekdot ini yang saya dengar dari Pak Ridwan Kamil, calon gubernur saya. Ini bukan promosi ya, ini bukan kampanye. Pak Ridwan Kamil calon gubernur saya, kata Hasyim melalui rekaman video yang diterima pada 24 Oktober. Hasyim bercerita RK sangat mendukung program-program perumahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasyim kemudian menyampaikan pesan Prabowo jika RK dipercaya warga memimpin Jakarta ke depan. Anyway, waktu saya ketemu Pak Ridwan, dia setuju. Dia sangat setuju. Dia setuju dengan program perumahan. Saya minta Pak, nanti apabila Bapak jadi dapat kepercayaan dari rakyat Jakarta, Pak Prabowo minta Bapak utamakan perumahan, ujarnya. Ya, bahkan ada pesan dari Pak Prabowo langsung ya. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya, di mana dua hasil survei di sini sangat berbeda sekali ya. Dari SLI itu dimenangkan oleh Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Tetapi tiba-tiba beberapa jam setelah LSI merilis hasil surveinya dan dimenangkan oleh Pak Pramono Rano, hasil dari poltreking tiba-tiba juga dirilis dan yang cukup mengejutkan dimenangkan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Yang jelas saya juga menghimbau setidaknya, memilih pemimpin itu harus benar-benar dilihat dari program-program dan juga track recordnya ya. Dan yang paling penting lagi adalah bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Program-programnya itu bisa mengentaskan permasalahan di daerah tersebut. Pilihlah pemimpin yang seperti itu ya, terutama juga jujur, adil, dan tidak korupsi. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.